Oke guys, ketemu lagi di channel Pejuang Otot dengan saya Fendik. Apa kabar semuanya? Ini udah lama kita nggak ketemu karena udah lama aku nggak bikin video. Nah, di kesempatan kali ini aku mau sharing ke kalian pola latihanku saat melakukan persiapan sebelum pertandingan. Nah, kebetulan 6 minggu lagi tuh aku mau ikut kompetisi seleksi Praporprov. Nah, pada hari ini aku mau latihan chest. Jadi aku mau latihan dada mungkin sama sedikit latihan perut. Nah, seperti apa latihannya? Langsung aja kita naik ke atas. Oke guys, untuk gerakan pertama ini kita mau lakukan bench press. Jadi bench press ini merupakan gerakan paling basic kalau kita mau melatih otot dada. Nah, ini aku lakukan pemanasan dulu, bebannya kira-kira 20 kg, 40 sama stick. Jadi aku lakukan sekitar 15 sampai 20 repetisi. Kita bisa melakukan gerakan ini dengan menambahkan beban di setiap setnya. Jadi ini aku lakukan sekitar 4 sampai 5 set. Nah, di setiap setnya ini aku tambahkan bebannya. Buat kalian yang belum terbiasa dengan bench press manual, kalian bisa lakukan di Smith mesin. Aku juga biasanya lakukan di Smith mesin. Nah, berhubung ini ada yang pakai alatnya, jadi aku pakai yang ada aja. Jadi pakai yang manual aja. Jangan lupa rasakan kontraksi otot dada pada setiap gerakan. Jadi ketika turun tahan beban, dan ketika naik kalian bisa dorong sekuat tenaga. Tarik nafas saat turun, buang nafas saat naik. Nah, untuk set selanjutnya kita bisa tambahkan lagi bebannya. Nah, ini aku pakai 30 jadi 60 sama stick berarti 80 kg. Meskipun lagi cutting, biasanya aku nggak ngurangin beban sih, jadi sama antara cutting dan bulking. Biasanya nanti beban angkatan itu turun sendiri karena kita asupan nutrisinya agak lebih kurang. Nah, ini untuk yang set ketiga kita lakukan sekitar 10 repetisi. Untuk set terakhir pastikan posisi badan pas, jadi mengurangi resiko cedera. Ini kita lakukan 6 sampai 7 repetisi. Jadi sampai benar-benar gak kuat guys. Nah, berhubung aku nih nggak pakai spotter karena aku biasa latihan sendiri, jadi ya semampunya. Nah, untuk yang kedua ini kita lakukan gerakan dip. Gerakan dip ini melatih otot dada bagian bawah. Nah, sebenarnya tadi mau latihan yang incline dulu karena incline-nya ada yang pakai, jadi kita dip dulu aja. Nah, untuk dip ini aku biasanya set pertama itu nggak pakai beban, dan itu aku lakukan sampai nggak kuat, jadi sampai failure.
set kedua ini aku coba tambahkan beban. Ini aku pakai 10 kilo dumbbell, jadi biar lebih maksimal setiap repetisinya. Nanti aku lakukan drop set, jadi ketika udah hitungan keberapa udah terasa berat, aku lepas dumbbellnya. Nah, kurang lebih seperti itu gerakannya guys. Kita bisa lakukan 4-5 set. Nah, selanjutnya kita lakukan incline bench press. Nah, ini aku pakainya pakai Smith mesin ya guys, karena aku merasa lebih nyaman dan bisa lebih fokus ketika pakai Smith mesin, karena ini udah seimbang, jadi kita bisa fokus di otot yang kita latih. Ini pemanasan dulu, bebannya kita pakai 40 kilo. Ini nanti aku lakukan 4-5 set dan bebannya itu terus naik. Oke, ini untuk set yang kedua kita lakukan sebanyak sekitar 12 repetisi. Nah, ini aku pakai bebannya 60 kilo, belum termasuk sama sticknya. Nah, ini menurutku latihan paling efektif membentuk otot dada sih, kalau menurutku sih incline bench press, karena otot dadanya itu bener-bener kena. Nah, kalau di bench press yang flat itu biasanya otot bahu itu cenderung lebih banyak juga bekerja. Oke, ini set selanjutnya kita tambah lagi bebannya jadi 80 kilo. Ini kita lakukan sebanyak 6-7 repetisi. Selanjutnya gerakan isolasi kita lakukan pec fly. Nah, ini aku lakukan dengan beban yang sedang dulu, sekitar 12-15 repetisi. Fokus di otot dada, busungkan, kunci otot backnya, jadi kontraksi otot dada lebih kena. Nah, untuk set kedua kita bisa tambahkan lagi bebannya. Nah, untuk pec fly ini karena gerakan isolasi sih biasanya aku lakukan sih sebanyak 10-an repetisi, jadi nggak terlalu sedikit kayak 6 atau 7, itu terlalu berat, nanti gerakannya jadi kurang bener. Oke, ini karena bajunya udah basah, kita ganti baju dulu guys, sambil ngecek gimana kondisi badanku sekarang. Ini karena aku udah kurang lebih 4 minggu melakukan diet. Nah, untuk berat badan sendiri sekarang aku di angka 75. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kering di angka 70. Nah, kalau dari shape-nya sih lumayan, cuman masih agak tebal lemaknya, jadi perlu cut lagi. Tapi waktunya masih 6 minggu, mudah-mudahan sempat nanti bisa maksimal di hari H. Karena sebenarnya guys, untuk proses cutting ini atau kita mau pengeringan otot itu pengaruhnya yang lebih besar itu di pola makan. Nah, untuk latihan sendiri kan cuman paling 1 jam 1,5 jam, paling tambah kardio setengah jam, paling maksimal 2 jam per hari. Nah, sedangkan diet itu kita harus 24 jam benar-benar atur pola makan, proteinnya nggak boleh telat, karbonya harus pas, lemaknya harus pas, terus proteinnya juga harus konsisten, nggak boleh bolong-bolong dietnya juga. Pokoknya lebih ke pola makan sih kalau menurutku, kalau mau membentuk otot yang kering.
Nah oke, selanjutnya kita latih otot dada bagian atas dengan gerakan low cable fly. Nah jadi posisi kabelnya dari bawah. Nah ini untuk melatih otot dada bagian atas guys. Nah untuk gerakan-gerakan isolasi seperti ini biasanya aku lakukan itu di atas 10 repetisi, karena supaya gerakannya pas dan hasilnya juga lebih maksimal. Kalau terlalu berat itu biasanya kurang pas gerakannya. Sama seperti latihan-latihan lainnya, kita lakukan gerakan ini 4-5 set. Tapi kalau menurutku 4 set sudah cukup. Cuman kalau kalian merasa kurang ya boleh ditambah sampai 5 set. Nah ini aku tambahin lagi bebannya tadi set terakhir. Nah selanjutnya kita lakukan cable fly, cuman ini posisinya dari atas. Nah ini lebih fokus ke otot dada bagian bawah guys. Jumlah repetisi sama jumlah setnya sama, kita lakukan di atas 10 repetisi, di bawah 15 repetisi. Dan untuk setnya kita bisa lakukan 4 set. Ini karena waktunya nggak cukup, jadi untuk main perutnya kita skip dulu, nanti kita buatkan video yang selanjutnya. Nah oke guys, kurang lebih seperti itu tadi pola latihan dada untuk persiapan tanding. Nah latihannya sebenarnya sih sama aja sama saat bulking, cuman sih yang membedakannya biasanya di pola makannya. Oke, sampai ketemu di video-video pejuang otot selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Kalau ada mau request latihan apa, kalian bisa komen di bawah. Oke, terima kasih semuanya. Salam pejuang otot.